Jadi inilah jalur yang dulu kita cari waktu tahun berapa itu ya Mas? Kita 2018, 17 ya? Ya. Ya sekitar tahun 2017 lalu kami berusaha mencari pasarean dari Pangeran Trunojoyo. Jadi kita sampai di Madura, itu mencari di Bangkalan, terutama wilayah Bangkalan, Bukit Jadih dan sekitarnya. Ternyata bukan semua di situ tidak ada pasarean atau makam Pangeran Trunojoyo yang sesungguhnya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan esok paginya, jadi kita kembali ke Blitar. Kemudian dari Blitar kita mencari lagi daerah Selokurung ya, sesuai dengan clue dari Pangeran Trunojoyo, petunjuk dan clue dari Pangeran Trunojoyo. Kita melalui jalur ini, kemudian mampir ke Waduk Silorjo. Nah dari situlah kita mendapatkan petunjuk di mana tempat petilasan atau sesuatu yang menjadi misteri dari Pangeran Trunojoyo. Nah, kita diarahkan ke perbukitan yang berada di sebelah barat atau di belakang Waduk Silorjo waktu itu, dan kami mulai eksplorasi ke sana dan dibimbing, dituntun oleh seekor harimau. Tapi kami percaya bahwa waktu itu harimau yang tampak mengiringi di sepanjang jalan itu bukan harimau biasa, tapi merupakan titah alus yang ternyata memang sengaja untuk memandu jalan dan menuntun kita menemukan petilasan Pangeran Trunojoyo. Para pemirsa, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju petilasan Pangeran Trunojoyo. Jalan raya ini menghubungkan kota Batu Malang dengan kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan jalannya cukup halus seperti ini. Setelah tadi kita melewati jalanan off-road di daerah Silorjo sampai ke Waduk Silorjo, itu jalannya memang rusak cukup parah, tapi ini sudah kelihatan mulus sekali. Dan di sebelah kiri sana kita bisa melihat ada perbukitan. Itu yang bukit tampak ada di sebelah kiri itu merupakan dinding dari Bukit Selokurung, dan kita nanti akan mengakses di balik bukit itu, karena posisi Selokurung itu ya berada di cekungan seperti tempurung yang dilumahke, jadi kayak mangkok gitu. Nah kita nanti akan berada di tengah Bukit Selokurung itu. Disitulah tempat yang akan kita tuju saat ini. Ini detik-detik untuk memasuki gapura yang ada kiri, ya gapura yang ada harimau. Nah itu Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, ya Jalan Trunojoyo. Dan kita lihat ya, tadi hujan, sekarang sudah mulai reda, berubah menjadi gerimis. Terasa hembusan angin sepoi-sepoi, semua ini menjadi lebih nyaman. Udara menjadi terasa lebih nyaman, tidak terlalu panas. Ini melewati perkampungan, tapi jalanan ya cukup untuk berpapasan dua mobil. Jalanan juga tidak terlalu jelek-jelek amat ini ya. Disinilah akhir dari perjalanan berat kami untuk menemukan makam Pangeran Trunojoyo, seorang pahlawan yang ingin membebaskan bumi Mataram dari penindasan dan kesewenang-wenangan seorang raja yang bekerja sama dengan pemerintahan VOC Belanda.
Pencarian kami sampai menginjakkan tanah Madura di wilayah Bangkalan hingga berkeliling di Bukit Jadih. Tetapi di sana kami tidak menemukan apapun kecuali sebuah petunjuk bahwa di Bangkalan itulah ari-ari atau plasenta dari Pangeran Trunojoyo disemayamkan pada saat beliau lahir. Tidaklah mudah untuk menemukan tempat ini. Setelah kami beberapa hari berjuang tanpa kenal lelah dan tanpa kenal putus asa, akhirnya satu persatu petunjuk itu datang silih berganti yang menuntun kami ke suatu tempat di mana menjadi tempat terakhir perjuangan Pangeran Trunojoyo melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Amangkurat Agung. Di sisi lain, perjuangan Pangeran Trunojoyo ini dinilai sebagai sikap seorang pemberontak. Namun di aras yang sesungguhnya, Pangeran Trunojoyo merupakan pahlawan pembebas terhadap ketidakadilan, kesewenangan, dan penindasan yang terjadi di bumi Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya dan apa yang terjadi di tempat ini? Silahkan para pemirsa untuk menyimak perjalanan kami selanjutnya. Ini bukanlah dongeng atau mitologi, karena semua informasi yang kami dapatkan secara langsung diberikan oleh beliau Pangeran Trunojoyo sebagai pelaku sejarah sekaligus sebagai seorang tokoh yang mendapatkan perilaku kejam dan penindasan atas keluarga dan para prajuritnya. Biasa seperti yang sudah-sudah, setiap kali ada melaksanakan suatu ritual berhubungan dengan leluhur, kita mengaturkan sembah pangabekti sebagai salah satu clue atau pertanda bahwa kita diberkati oleh para leluhur, ya seperti ini. Jadi ada sambutan berupa fenomena alam yang cukup bagus. Kali ini turun hujan menjelang sampai wilayah Selokurung. Ini kira-kira hanya tinggal beberapa kilo lagi, sekitar 3 atau 4 kilo menjelang lokasi. Ini sudah disambut dengan hujan, padahal kita juga melihat langit tidak terlalu mendung, bahkan sinar matahari bisa menembus hingga menerpa jalan raya seperti yang bisa kita saksikan semua. Dan hujan ini nanti sifatnya sementara, jadi tidak akan lama, tidak akan membuat kita repot, tetapi mungkin juga menjadi syarat agar badan kita basah, walaupun tidak kuyup, tapi untuk memenuhi syarat basah supaya kita menerima berkah langsung dari para leluhur. Diam ya. Jadi kita dari sini sudah melakukan napak tilas, karena dulu
Ya begitu masuk hutan ini, Pangeran Trunojoyo sudah dalam kondisi dikejar oleh lawan-lawan dan musuh. Jadi setelah tampuk kekuasaan Pangeran Trunojoyo yang basisnya ada di Kediri itu dikalahkan oleh Mataram, dikalahkan kembali oleh Amangkurat Agung. Kemudian di sini Pangeran Trunojoyo melarikan diri bersama pasukannya yang sudah tidak banyak karena tinggal sisa-sisa. Karena pada saat dikejar oleh Amangkurat Agung dan VOC, Pangeran Trunojoyo sempat bersembunyi di daerah Blitar. Maka rute kita juga di Blitar itu karena sekaligus napak tilas. Dan di sini hanya sisa-sisa prajurit dari Pangeran Trunojoyo untuk bisa mengakses ke sini. Sementara keluarga Pangeran Trunojoyo juga tinggal anak sematawayang, laki-laki dan seorang istri. Nah, kemudian kalau kita memasuki daerah sini, ini sepertinya dulu akses jalur Pangeran Trunojoyo itu justru yang dari bawah sini ya, bukan dari atas. Kemudian terus mencari suatu tempat di mana bisa menjadi tempat untuk bersembunyi sekaligus survival. Ya, ini tentu saja yang dicari yang dekat sumber mata air dan tempat yang teduh. Nah, dari sini nanti kita berjalan. Saya minta untuk kita juga kilas balik atau kita coba feedback ke belakang sekitar tahun 1668, 1674 sampai 80, di mana itu menjadi tahun perjuangan beliau melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Amangkurat Agung yang bekerja sama dengan VOC. Dan seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, bahwa kekuasaan Amangkurat Agung memang begitu dahsyat brutalnya, maka sudah selayaknya memang kalau ada perlawanan, dan tentu saja perlawanan yang terjadi itu oleh keraton, oleh kerajaan yang berkuasa, oleh raja yang berkuasa, dikategorikan sebagai pemberontakan. Maka Pangeran Trunojoyo ini juga dikenal sebagai tokoh pemberontak terhadap Mataram dengan penguasa, yakni Sunan Amangkurat Agung. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Pangeran Trunojoyo ketika beliau dulu melewati daerah di sini dalam kondisi sangat menderita. Tebing cadas itu meneteskan air, bagaikan air mata duka bumi pertiwi yang tiada pernah berhenti. Daun-daun merah itu menjadi penanda sikap patriot sang pahlawan yang tidak gentar melawan siapapun yang hendak menguasai dan mengeksploitasi Nusantara. Tanah coklat tua itu menyimpan darah sang pahlawan yang telah kembali ke haribaan pangkuan sang ibu bumi pertiwi di bawah naungan Bobo Angkoso Nusantara. Rongga-rongga tebing cadas itu menjadi saksi bisu perlawanan terakhir sang pangeran yang bergelar Panembahan Madura. Panembahan Madura melawan VOC dan Anderbonya yang sesungguhnya adalah iparnya sendiri, yakni Pangeran Cakraningrat II yang lebih memilih berpihak kepada Sunan Amangkurat Agung yang dibantu oleh tentara VOC Belanda. Monggo. Sini sayang. Capek nggak? Capek nggak? Nanti kok udah sampai sini duluan. Udah.
Gimana caranya? Berhenti dulu, tunggu yang lain. Coba dirasakan. Coba dirasakan. Ayo rasanya diolah. Para pemirsa, jadi di sini dulu Pangeran Trunojoyo sempat berhenti karena sakit, sempat terhenti karena sakit ya. Disinilah dulu pertama kali beliau menemukan mencium suatu tempat yang sekiranya layak. Terus kemudian di sini beliau berjalan tertatih mencari suatu petunjuk. Di mana tempat yang paling tepat untuk bersembunyi. Dan beliau menemukan pohon handelem. Pohon handelem itu seperti ini para pemirsa. Ini merupakan pohon yang menjadi petunjuk bagi Pangeran Trunojoyo untuk menemukan tempat persembunyian dan mungkin akan menjadi tempat peristirahatan yang terakhir. Maka beliau berjalan mengikuti petunjuk dari pohon handelem ini ditanam. Nah, disinilah jalan yang ditemukan oleh Pangeran Trunojoyo hingga mencapai suatu tempat. Dan yang saya ketahui, warga masyarakat di sekitar sini menganggap daerah ini atau menilai kawasan ini merupakan tempat yang wingit, tempat yang sakral. Nah, di sana kita bisa melihat pohon-pohon bambu berserakan pada roboh dan tidak ada warga masyarakat yang sepertinya mau memanfaatkan pohon-pohon bambu yang berserakan ini. Dan ketika saya pernah tanyakan kenapa warga masyarakat tidak mau memanfaatkan bambu-bambu yang berserakan ini, karena ada efek atau akibat yang akan ditimbulkan. Tentu saja akibat yang sangat berisiko. Mungkin orang yang mengambil bambu di sini akan mengalami suatu malapetaka atau musibah. Ya, percaya nggak percaya, bagi para pemirsa pun sekalipun Anda tidak percaya, tetapi kalau disuruh membuktikan juga belum tentu mau. Jika disuruh membuktikan apakah pendapat Anda itu benar, maka tentu saja masyarakat lebih memilih untuk tidak melanggar apa yang sudah menjadi pantangan atau waril. Nah, ini kita lihat betapa banyak bambu-bambu berserakan di sini. Ya, ini benar-benar masih merupakan hutan belantara. Dan ini hutan bambu. Dan ini sebelah sana
Kita lihat dari mana datangnya sinar matahari ya. Ini luar biasa sekali tempat, seperti tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Dan di sini banyak sekali nyamuk ya. Jadi para pemirsa yang sekiranya main ke sini hendaknya mempersiapkan lotion anti nyamuk. Tapi kalau memang panjenengan pasrah, ya cukup laksanakan saja. Dan di sini ada batu besar. Di sini tergambar ya, pada zaman dulu para prajurit sempat kelelahan dan diobati di sini. Ini ada seperti cekungan ini. Jadi cekungan ini tempat dulu para prajurit berteduh, tempat para prajurit berlindung dari hujan, badai, petir. Dalam kondisi banyaknya prajurit yang sakit karena memang perbekalan habis dan kelaparan, juga diserang penyakit, sehingga prajurit Pangeran Trunojoyo banyak yang gugur di sekitar batu ini. Ini seharusnya di atas batu itu tidak dibangun, walaupun bangunan yang tidak permanen ya. Ini tampak sangat gelap di sini. Dan para pemirsa coba lihat ke arah sana ya, di belakang gubuk sana itu ada mata air. Jadi Pangeran Trunojoyo pada waktu itu menemukan tempat ini, sekitar ini dianggap sebagai tempat yang sangat ideal untuk bersembunyi, karena di sini sudah terdapat mata air yang sifatnya alami. Nah, coba lihat, itu mata air, dan di sini saya mencium bau ular ya. Mungkin untuk seperti di rumpun bambu ini pasti ada ular. Ya, jadi kalau ada bau-bau, cium bau ular seperti ini, saya mesti waspada, karena yang saya waspada itu ular yang lebih besar seperti sawo kembang atau piton dan sejenisnya. Nah, itulah terlihat itu dinding dari bukit yang melindungi siapapun yang berada di sini dari letusan gunung Kelut. Ya, kita sekarang ke pusatnya. Ini ada yang tahu pohon warna merah ini apa namanya? Andong merah. Andong ya. Kalau dalam serat kuno ini yang disebut pohon handelem, yaitu pohon yang sering digunakan untuk petunjuk arah, yang menunjukkan pada suatu tempat-tempat yang bernilai spiritual tinggi. Ini pohon handelem. Dalam Uga Wangsit Siliwangi juga disebutkan ini ada pohon handelem seperti ini. Nah, ini yang dinamakan Selo Kurung itu ya wilayah ini. Selo itu batu, kurung itu berarti yang mengelilingi, yang melingkari kita. Jadi Selo Kurung itu kita bisa melihat ini dinding salah satu sisi, dan di sana itu terus melingkar sebenarnya ya. Di sana itu jauh.
melingkarnya jauh. Ini kalau diumpamakan itu seperti tapal kuda. Nah, untuk melindungi atau untuk tempat persembunyian Pangeran Trunojoyo di sini, ini paling aman karena termasuk saat itu terjadi letusan-letusan Gunung Kelut yang cukup dahsyat, yang arahnya dari sana ya, Gunung Kelut di balik dinding ini. Dulu yang berterbangan itu batu-batu, pasir dan kerikil. Jadi dengan adanya Bukit Selokurung ini, wilayah Selokurung aman dari letusan Kelut yang dari sini tidak terlalu jauh. Coba sekarang diperbanyak dupa-dupa di sumet di sekitar sini, tolong dibantu yang bawa korek supaya bisa mengusir nyamuk juga. Monggo dibantu di sumet apa 11 atau berapa yang dupa-dupa kecil juga sekeliling sini. Anak-anak sudah disopel, sudah dilotion. Ya itu dipencarkan di sekitar sini mas, dupa-dupanya. Yang sana dikasih juga. Dipencar ke 2 meter melingkari kita sampai di bangunan itu gazebo yang sana di ujung sana. Mereka. Nggih, Kang ngandhapi niki mal nonton. Jangan terlalu ke situ sayang, ke sini aja. Campur. Dekat pos saja. Ya. Biar nggak digigitin nyamuk. Mau mencari makan. Bunganya Nggak makan nasi. disinilah dulu Pangeran Trunojoyo bersama istri dan seorang putra menemukan tempat ini untuk beberapa lama bersembunyi di sini, dan tadi ada batu yang besar di sana. Tadi tempat prajurit beliau untuk berlindung dan merawat prajurit-prajurit yang sakit. Karena selama pelarian dari Blitar ke sini itu kan dikejar oleh tentara Amangkurat Agung dan VOC. Dan di perjalanan banyak yang sakit, sehingga jumlah prajurit Pangeran Trunojoyo sampai di sini semakin berkurang jumlahnya. Dan banyak yang gugur di daerah sini. Sementara Pangeran Trunojoyo dan istri di sini, kemudian terjadilah peristiwa yang sangat memukul batin beliau. Pangeran Trunojoyo ditinggalkan oleh istri tercinta, karena memang pada saat pelarian itu istri beliau itu sudah menderita sakit. Namun di sini perawatan dengan cara seadanya tidak mampu menyelamatkan jiwanya, dan disinilah tepatnya di sana dibaringkan ya, di sini coba bisa dilihat. Di sini tempat istri Pangeran Trunojoyo dibaringkan hingga wafat. Dalam kesedihan yang mendalam karena Pangeran Trunojoyo merasa telah dikhianati oleh anak bangsa sendiri yang bekerja sama dengan tentara VOC. Sementara jiwa nasionalisme, ya, jiwa patriot, pahlawan Pangeran Trunojoyo begitu besar, sehingga berkenan untuk merebut tahta kerajaan Mataram, namun bukan untuk sesuatu kekuasaan, tetapi karena ingin membebaskan Mataram dari pemerintahan yang terlalu menindas waktu itu. Tapi karena pemerintahan Amangkurat Agung kemudian bekerja sama dengan VOC Belanda, maka kemenangan pertama Pangeran Trunojoyo mengalahkan Mataram dan berbasis di Kediri
akhirnya dipukul lagi dan menderita kekalahan, kemudian melarikan diri sampai di sini. Setelah gugurnya istri Pangeran Trunojoyo, kemudian tidak lama disusul gugurnya putra satu-satunya Pangeran Trunojoyo, putra laki-laki. Dan disinilah tempat tidur, tempat istirahat Pangeran Trunojoyo siang malam untuk berlindung dari hujan, badai, panas matahari maupun berbagai binatang buas ya di sini. Namun karena Pangeran Trunojoyo sangat terpukul oleh kematian putranda tercinta, Pangeran Trunojoyo pun akhirnya tinggal sendiri di sini, hanya ditemani oleh saudaranya juga yang dari Madura dan beberapa prajurit yang masih tersisa. Namun apa boleh dikata, Pangeran Trunojoyo akhirnya berhasil ketangkap di sini karena VOC dan pasukan Amangkurat Agung, Sunan Amangkurat Agung itu berhasil menemukan Pangeran Trunojoyo di sini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata Sunan Amangkurat Agung sudah memerintahkan kepada saudara Pangeran Trunojoyo yang sama-sama dari Madura untuk membunuh Pangeran Trunojoyo. Jadi mungkin itulah yang disebut dalam sejarah itu Pangeran Trunojoyo ketangkap dan dihukum mati. Dihukum matinya di mana? Ya di sini. Dan yang disuruh membunuh itu adalah saudaranya sendiri. Namun saudaranya itu tidak mau membunuh karena tidak tega. Tapi karena Pangeran Trunojoyo sudah merasa diri sudah sepuh, mungkin sudah cukup putus asa karena ditinggal oleh orang-orang tercinta, yakni istri dan anak sematawayang beliau, maka saudaranya yang sudah disuruh untuk membunuh Pangeran Trunojoyo itu justru diperintah sendiri, bunuh saja aku sudah tua. Kalau kamu tidak membunuh aku, kamu yang akan ditumpas, keluargamu akan ditumpas oleh Sunan Amangkurat Agung. Maka Pangeran Trunojoyo ditarik ke sini ini.
Ya, di sini Pangeran Trunajaya ditusuk dengan keris oleh saudaranya itu. Itu pun masih kurang, padahal sudah sedo. Maka prajurit Amangkurat Agung dengan VOC Belanda perintah agar supaya mustaka atau kepala Pangeran Trunajaya dilepas, dipenggal di sini, dan tidak kurang karena diyakini kesaktian Pangeran Trunajaya sebagai murid Eyang Panembahan Rama yang sangat sakti. Maka kepala itu kemudian direbus. Setelah direbus, dideplok, dihancurkan bersama potongan tubuhnya, dicacah-cacah dan disebar di seluruh kawasan hutan Selokurung ini. Ini sejarah ini ya. Ini bukan mitos, bukan dongeng, tapi ini sejarah yang mungkin tidak terungkap. Tapi saya percaya karena inilah gambaran dan sesuai apa yang beliau pelaku sejarah itu alami sendiri. Di sini beliau tersungkur membujur ke sana dan kepalanya dipisah, kemudian direbus, entah merebusnya di mana, tapi di sekitar sini. Kemudian dihancurkan kepalanya dan disebar bersama tubuh yang sudah dicacah-cacah di sekitar hutan Selokurung ini. Bisa nggak mau makan? Tapi Pangeran Trunajaya ikhlas melakukan ini semua. Karena apa? Biarkan jasad, raganya, jiwanya menjadi tumbal untuk kelangsungan NKRI di masa saat ini, termasuk kita ini ya, generasi penerus, kita berhutang nyawa, berhutang darah pada para leluhur seperti yang Pangeran Trunajaya lakukan. Jika kita tidak berbakti pada para leluhur seperti pengorbanan Pangeran Trunajaya, maka benar Indonesia saat ini bisa disebut kualat dengan para leluhurnya. Maka bagi yang sadar, bagi yang sudah paham dan mengerti, saya ajak, mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk berbakti pada leluhur, untuk mengatakan apa adanya. Kita berani menyampaikan sesuatu yang sifatnya jujur, walaupun itu sangat menyedihkan, sangat pedih. Dan kenapa saya mengungkapkan semua ini, mengungkap rahasia yang mungkin memang tidak pernah diungkap atau bahkan sengaja ditutupi. Saya hanya berharap dengan cara saya mengungkap aib, mengungkap kekejian yang terjadi pada zaman dulu, ini juga akan mengurangi karma dari tokoh-tokoh yang pernah melakukan kesalahan besar. Jika tetap menjadi rahasia selamanya, saya yakin leluhur yang melakukan kesalahan itu pun
akan menerima karma yang terus berlanjut. Maka dengan demikian kita buka satu persatu sesuai yang diizinkan, yang diparengke oleh para leluhur. Kalau memang suatu kisah atau cerita sejarah memang belum waktunya untuk diungkap, tentu kita nggak berani untuk mengungkap. Tapi yang namanya sejarah harus diluruskan, agar supaya generasi penerus ini mengerti jati diri para leluhur nenek moyangnya ini seperti apa dulu. Membangun Nusantara ini, seperti apa perjuangannya, seperti apa penderitaannya, dan kita dibukakan mata bahwa tidak semua telur yang keluar dari seekor ayam itu akan bagus dan menetas menjadi anak ayam semua. Pasti ada 1-2 telur yang busuk. Dan kita sedang dihadapkan pada fakta kenyataan bahwa nenek moyang kita, leluhur kita pun ada 1-2 yang gagal menetas. Ibaratnya seperti itu. Mungkin dalam generasi kita ada 1-2 gen resesif yang melahirkan generasi yang rusak, yang merusak bangsa ini. Oleh sebab itu, marilah kita lebih hati-hati dalam melakoni menjalani hidup ini. Kita sebanyak mungkin lakukan dharma, kita tokong rame supaya menjadi pagar gaib yang melindungi sampai generasi penerus kita, anak cucu keturunan kita tidak mengalami gen resesif atau tidak mengalami menjadi telur yang busuk. Hanya dengan dharma itu akan melindungi kita. Dan bahkan dharma pun kadang tidak cukup. Karena hukum sebab akibat dalam tata hukum keseimbangan alam ini terlalu rumit untuk dijabarkan dengan pengetahuan yang kita kuasai. Karena tentunya semua kejadian memiliki akar sejarah, kronologi, runtutan, mungkin tidak hanya ratusan tahun sebelumnya, bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya. Mari sekarang kita haturkan sembah bakti kita kepada para leluhur. Semoga segala perjuangannya untuk bangsa, untuk umat manusia yang ada di Nusantara saat ini, untuk generasi penerus yang sekarang menikmati hidup ini, kita haturkan terima kasih, dan semua jasa perjuangan pengorbanan beliau menjadi dharma yang terus mengalir, bahkan bisa turun-temurun lumuntur kepada anak turunnya dan kepada siapapun orang-orang yang masih peduli dan bersedia untuk napak tilas para leluhur, mengenang kebaikan perjuangan beliau, dan kita haturkan sembah bakti serta rasa terima kasih. Mari kita pusatkan di sini. Monggo Mas ditaruh sini sama di sana. Tolong ada yang disekarke di sana Mas, ditaburke yang di sana. Terus ada yang di dekat batu sana tuh Mas Wasis, nanti tolong dibantu. Ini ada bunga ini, tolong ditaruh di sini satu, yang sana satu. Nggih. Ya, dibuka saja terus di sini. Ini kita ini kebetulan Ibu membawa bunga merah putih, ini sudah tepat sekali, karena mudah-mudahan generasi penerus memiliki jiwa-jiwa patriot, nasionalis, dan selalu eling gula klopo Romo Ibu asal usul sangkar paraning dumadi. Ada di situ. Di deket di nganu sendekke nggon dinding Mas, ditancepke ndak apa-apa. Ayo Om dibantu.
dan beliau adalah leluhur-leluhur yang penuh dengan dharma selama hidupnya, dan mungkin banyak dharma baik yang belum sempat beliau terima selama waktu hidup beliau. Maka mudah-mudahan sawab berkah pangestu beliau lumuntur kepada kita semua, kepada siapapun yang masih peduli untuk marak sowan ke sini. Sudah, mari kita aturkan sekar pangkur podo 12 dan 13 serat Werdatama yasan dalem yang Gusti Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Tunggal kalih tiga. Sapanto wayuning alam ya tumilah mangulang ilmu bangkit mikat remangukut kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepiyawa awas roro ning tan samar pamoring sukma sinusmaya winaya itu kalau ada air-air yang menetes di sebelah sana itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan itu ya. Jadi kita bisa ngambil air yang menetes di situ. Kalau ada yang bawa botol kosong boleh ditaruh di sebelah situ.
Jadi bisa nyuwun ngalap berkah melalui media air di situ. Nah, itu ada tetesan-tetesan air ini bisa dipasangi. Ya raketang sithik nanti bisa dicampur dengan air yang lain. Ini nggak tahu ini maksudnya untuk tetenger. Ya. Kalau memang kalau lebih tepatnya mungkin di sini. Di situ sama itu di sana itu sepertinya masih di sana, dimakamkannya di sana. Oke. Nanti di rumah dicampur air matang ya. Yang dapat udah berkah dah. Itu tajam kan. Tidak ada makam di lokasi ini. Kami hanya temukan kepedihan yang menyayat hati setelah menangkap sebuah wirayat tentang kejam dan sadisnya cara menghabisi perlawanan Pangeran Trunojoyo, sang pembela bumi pertiwi. Bagaimana mungkin menemukan seonggok batu nisan jika seluruh anggota tubuhnya dicincang, direbus, digiling, kemudian disebar ke penjuru bukit Selokurung. Selokurung terletak di sebelah barat Waduk Silorejo, tepatnya berada di antara Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuna. Untuk mencapai tempat ini, perjalanan dari Malang kurang lebih ditempuh 1,5 jam atau sepanjang 50 km dan 50 km dari kota Blitar. Tidak sedikit penguasa yang menorehkan tinta emas, tapi ada kalanya lahir generasi yang menorehkan tinta berlumuran darah. Raja Mataram Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo adalah contoh pahlawan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan menumpas lebih dari 20.000 tentara VOC. Namun siapa sangka putra dan cucunya Amangkurat I dan Amangkurat II menjadi penguasa yang gagal, tak mampu menghindar dari siasat Belanda dan lebih memilih menjadi londoi ketiketan. Ia melibatkan tentara Kompeni untuk mewujudkan semua keinginannya. Bagi mereka, Pangeran Trunojoyo adalah seorang pemberontak. Namun bagi rakyat Mataram dan Nusantara, Pangeran Trunojoyo adalah pahlawan agung Sakti Mandraguna.